Selamat pagi semua. Apa kabar kalian nak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, senang, bahagia di dalam memulai pembelajaran daring kita ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran sebagai umat yang beragama nak, mari kita memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang menjadi cita-cita kita, cita-cita kalian, mudah-mudahan juga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, harapan Ibu semua sudah berhadir di sana, sudah siap semua. Apa yang perlu kamu persiapkan untuk belajar? Apakah itu buku paket nak yang sudah dibagi dari sekolah, kemudian buku catatan, ballpoint, dan apa saja yang mendukung di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau tanya, sudah kelas berapa kalian sekarang nak? Ya, terima kasih. Sudah kelas 12. Pada tahun pembelajaran yang lalu, kamu masih kelas 11. Tentunya berada kamu di posisi yang lebih tinggi di tingkat sekolah menengah sekarang ini berkat usaha kamu, dan tidak lupa berkat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tadi nak, maka Ibu ajak kamu berdoa, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya apa yang kita kerjakan bisa sukses dan berhasil ke depannya. Dan tak lupa pula nak, dengan usaha kita itu harus selalu diikuti dengan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ibadah kita yang lebih kuat sesuai dengan agama kita masing-masing. Sekarang kita mulai pelajaran kita, pelajaran yang baru nak, di semester yang baru, di tahun ajaran yang baru, bahkan di kelas yang baru, tentu dengan semangat yang membara. Pokok bahasan kita pada pagi hari ini nak, bisa dilihat buku paket. Pada pokok bahasan yang pertama, di sana materi kita adalah tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sudah semua melihat? Lihat buku paketmu nak, sambil lihat ke layar ini. Kasus-kasus pelanggaran hak. Kalau dikatakan kasus berarti masalah, kan begitu. Pelanggaran berarti tidak mematuhi aturan atau melanggar hukum. Sedangkan hak adalah milik. Hak secara umumnya ya, secara umum pengertian hak adalah milik atau kepunyaan. Di kelas 11 kamu sudah mempelajari apa itu hak. Bahkan di sana sudah dijelaskan tentang hak ajasi manusia. Manusia yang lahir ke dunia sudah membawa 3 hak ajasinya. Ketiga hak ajasi itu yang memberikan adalah Sang Pencipta, Sang Kuasa, Sang Khalik, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu di antaranya adalah hak untuk hidup. Semua makhluk, baik itu makhluk yang namanya manusia maupun hewan atau tumbuhan, mempunyai hak untuk hidup. Kita bicara tentang manusia. Manusia itu satu sama lain harus saling menghargai, harus saling menghormati. Hak ajasi yang dibawanya sejak lahir, yaitu hak hidup, itu sangat penting sekali dihargai. Sangat berharga, nilainya sangat tinggi. Tidak bisa dia dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itu nak, mari sama-sama menjaga hak ajasi kita itu tadi. Begitu pentingnya hak hidup itu,
dijamin di sana. Dilarang menghilangkan nyawa seseorang. Apabila ada kamu tahu yang menghilangkan nyawa seseorang, contohnya itu tadi pelanggaran hak itu tadi, membunuh, itu dalam hukum kita sudah salah. Menurut norma yang ada di masyarakat kita sudah tidak dibenarkan itu. Menurut norma agama sudah berdosa itu. Itu adalah salah satu kasus pelanggaran hak. Maaf, pada zaman globalisasi sekarang ini banyak perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang bayinya belum lahir sudah dibunuh. Maaf, masih di dalam rahim sudah dibunuh. Itu adalah salah satu pelanggaran hak yang paling besar kesalahannya. Dia tidak menyadari bahwa manusia itu berhak untuk hidup. Mengapa dia melakukan hal yang seperti itu? Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya. Yang kedua adalah hak untuk merdeka. Semua manusia, segala warga negara berhak untuk mendapat kemerdekaan. Kita bangsa Indonesia mempunyai satu hukum, mempunyai suatu konstitusi. Pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada alinea pertama dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada poin pertama yang menyatakan bahwa kita itu berhak untuk hidup. Selain kita berhak untuk hidup, kita juga berhak untuk merdeka. Karena kita berhak untuk merdeka, maka dilarang adanya penjajahan. Bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Maka kita berterima kasih sekali kepada para pendiri negara, para pahlawan kita yang memang begitu pintar membuat bunyi daripada teks pembukaan alinea pertama itu tadi, yang merupakan sebagai dasar pedoman, bahkan merupakan sebagai hukum bagi negara kita. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Bukan bangsa Indonesia saja, tapi hak segala bangsa. Maka penjajahan itu harus dihapuskan. Karena apa dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu dia. Nah, yang ketiga apa? Setelah hidup merdeka, maka bahagia. Jelas, tidak akan mungkin manusia itu bisa bahagia sebelum merdeka, apalagi tidak hidup. Jadi, yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak untuk merdeka, yang ketiga hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketiga poin ini, apabila dilanggar, maka manusia itu termasuklah manusia yang sangat menyedihkan. Sudahlah dia di sana dikatakan pelanggaran hak. Dilanggarlah haknya di sana. Dianiayalah haknya di sana. Diperkosalah haknya di sana. Baik. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak. Kita pribadi sendiri juga kadangkala kita tidak menyadari bahwa tubuh kita ini juga mempunyai hak untuk istirahatlah, untuk bersantailah. Nah, jadi sudah bisa kamu buat contoh daripada pelanggaran hak. Misalnya begal, termasuk pelanggaran hak. Perampok atau dirampok dia, dijamret, termasuk pelanggaran hak. Baik, kemudian kita lihat daripada kalimat berikutnya, pengingkaran kewajiban warga negara. Mengingkar dia, tidak tepat janji dia, tidak setia dia, mengingkar. Contoh, kita lihat buku paket kita di sana ada sedikit teks tentang partisipasi
Pilpres 70% sudah luar biasa. Tapi ada di sana poin berikutnya, masalah masyarakat yang mengingkar kewajibannya sebagai warga negara. Apa itu? Contoh di dalam pesta demokrasi, pemilihan umum. Masih banyak masyarakat itu yang tidak mau berpartisipasi untuk memilih, menentukan siapakah yang menjadi pemimpinnya kelak. Maka mereka itu diberi gelar dengan golput. Golput. Apa itu golput? Golongan putih, betul. Nah, golongan putih. Yang bagaimana golongan putih itu? Namanya putih bersih. Tidak ada gambar yang dipilihnya di sana. Tidak ada lambang yang dicoblosnya di sana. Tidak mencoblos dia. Apakah itu termasuk juga pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Iya. Padahal ikut memilih itu tadi merupakan kewajibannya. Berpartisipasi dia di dalam pemilihan umum itu tadi, di dalam pesta demokrasi itu tadi, merupakan kewajiban warga negara. Kita lihat pada pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa bunyinya Siapa masih ingat? Ya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali. Jadi kalau kita bicara tentang hukum sangat luas. Di negara kita yang berdasarkan hukum ini, siapapun dia yang menjadi warga negara berhak patuh pada peraturan. Apakah itu presiden? Iya. Apakah itu menteri? Iya. Yang jelas dia yang dinyatakan sebagai warga negara harus patuh pada peraturan. Kewajiban warga negara banyak di sana menjadi kewajiban kita. Barangkali kamu sudah paham apa itu kewajiban. Sudah kita kupas sewaktu kita kelas 11. Ada itu hak, ada itu kewajiban. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Di mana ada kewajiban, di situ ada hak. Sekarang kita bicara tentang kewajiban warga negara. Apakah yang menjadi kewajiban yang keharusan bagi kita sebagai warga negara? Tentu salah satu itu tadi, patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Apabila seseorang itu melanggar peraturan itu, maka dia diberikan sanksi, diberikan ganjaran, diberikan hukuman karena ketidaktaatannya kepada hukum itu tadi. Patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, itu adalah kewajiban warga negara. Selain itu, di samping dia melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, dia juga berhak. Ada haknya. Hak itu apa? Tentu hak itu adalah kepunyaan dia yang harus diterimanya. Kalau warga negara, dari manakah dia mendapatkan hak? Tentu dari pemerintah, jelas itu. Apakah hak sebagai warga negara yang diterima dari pemerintah? Tentu banyak di sana, Salah satunya mendapatkan perlindungan dari negara. Dilindungi kita sebagai warga negara, mendapatkan perhatian, pengayoman. Pemerintah telah memberikan hak kepada warga negara, telah memberikan perlindungan kepada negara. Kita bicara pada pasal 34, di sana bunyinya dikatakan fakir miskin. Itu sudah termasuk, dilindungi negara, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu berarti di sana negara sudah melaksanakan kewajibannya terhadap rakyatnya. Kewajiban yang diberikan pemerintah itu, kewajiban yang diberikan negara itu kepada rakyatnya adalah merupakan tugas dari pemerintah, tugas daripada negara. Tugas yang dikerjakan negara atau pemerintah itu kepada rakyatnya merupakan hak oleh warga negara. Contoh kecil, kewajiban warga negara membayar pajak.
materi kita pada hari ini, pembelajaran daring tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama tadi, kasus pelanggaran hak tidak dibenarkan menurut hukum di negara kita, namun demikian masih banyak warga negara yang melanggar peraturan itu tadi disebabkan kurangnya kesadaran mereka. Kemudian pengingkaran kewajiban warga negara. Warga negara juga masih banyak yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Baik nak, dari contoh-contoh yang telah Ibu sampaikan itu, mungkin kamu sudah bisa membuat contoh sendiri nanti di sana. Kemudian daripada penjelasan Ibu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, Ibu mengajak kamu sekarang kepada anak-anak didik Ibu semua, apalagi kamu duduk di bangku kelas 12, mari nak, mulailah patuh dan taat pada peraturan, baik itu di lingkungan keluarga nak, di masyarakat, di sekolah, dimanapun kita berada nak, mari kita mematuhi peraturan yang ada. Ibi societas, ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada peraturan. Jadi harapan Ibu semua nak, mari kita patuh pada peraturan agar apa yang menjadi keinginan kita dan cita-cita kita mudah-mudahan tercapai. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita ini, Ibu kasih 2 tugas. 2 soal saja nak. Yang pertama, tuliskan 2 contoh pelanggaran hak sebagai 2. A. Anggota keluarga, B. Anggota masyarakat, C. Sebagai pelajar. Yang kedua nak, tuliskan 2 contoh pengingkaran warga negara terhadap kewajibannya. Sudah jelas nak? Baik, dari penjelasan Ibu tentu kamu tidak bisa merekam seluruhnya. Jadi untuk menambahi materi Ibu yang jauh dari kesempurnaan, maka anak didik kami, Ibu ingatkan, buka buku paket kamu. Di sana ada dia tertulis, dibaca nak, rajin membaca. Sudah nak? Baik, kita lanjutkan minggu depan. Harapan Ibu tugas disegerakan. Untuk mengakhiri pertemuan kita nak, sama seperti awal itu tadi, kita juga memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita laksanakan pada pertemuan ini mudah-mudahan berhasil. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian nak, selamat pagi.